pagi juga kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter, Ibu Evi Syuriani, SPD MSI. Di sini saya akan membuat tugas video pembelajaran untuk memenuhi tugas saya, yaitu untuk ujian akhir semester. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Emia Pranginangin dari Prodi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2020. Pada tahun 2021 sampai 2022, Indonesia mengalami tekanan inflasi yang sangat signifikan. Ini akibat pandemi COVID-19 yang terjadi. Data BPS menunjukkan inflasi di Indonesia mencapai 5,51%. Hal ini melampaui target Bank Indonesia yaitu sebesar 2,4%. Hal ini dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama itu rantai pasokan global, yang kedua itu kenaikan harga komoditas internasional, dan yang ketiga itu kebijakan stimulus fiskal pemerintah yang masih sangat pasif. Inflasi yang terjadi pada tahun 2021 sampai 2022 ini adalah inflasi yang terjadi akibat tekanan permintaan dan penawaran, yang dimana tekanan penawaran adalah cost push inflation dan tekanan permintaan adalah demand pull inflation. Cost push inflation terjadi karena gangguan dari rantai pasokan global dan kenaikan harga komoditas, seperti energi dan bahan bakar. Hal ini menyebabkan daya produksi naik, sehingga harga barang dan jasa menjadi meningkat. Sementara demand pull inflation terjadi karena kebijakan stimulus fiskal pemerintah yang masih pasif dan pemulihan ekonomi pasca terjadinya COVID-19 yang meningkatkan permintaan domestik. Hal ini menyebabkan harga naik karena permintaan itu melebihi pasokan. Dampak inflasi ini terhadap daya beli masyarakat yaitu daya beli masyarakat itu semakin menurun karena harga barang dan jasa itu semakin meningkat, sementara pendapatan mereka itu tidak selalu naik seiring inflasi, sehingga masyarakat ini harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan yang sama, sehingga konsumsinya itu akan menurun. Jika daya beli terus-menerus menurun, maka kinerja perusahaan itu bisa menurun karena penurunan konsumsi. Hal ini berpotensi perusahaan akan mengurangi kinerja dan akan memperlambat perekonomian di Indonesia karena semakin banyaknya pengangguran. Bank Indonesia menetapkan target inflasi sebesar 2,4% supaya inflasi itu tetap rendah dan stabil, sehingga daya beli masyarakat itu akan tetap terjaga dan iklim ekonomi di Indonesia akan tetap kondusif, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi yang terlalu rendah itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena si konsumen dan pelaku usaha itu akan menunda pengeluaran ataupun investasi. Sedangkan inflasi yang terlalu tinggi itu akan menurunkan daya beli masyarakat dan menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Dengan target 2,4%, Bank Indonesia akan terus menjaga keseimbangan antara kestabilan harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah mekanisme transmisi kebijakan moneter dari kenaikan B17DRR untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama itu, kenaikan B17DRR meningkatkan suku bunga pasar uang. B17DRR ini merupakan suku bunga acuan yang mempengaruhi suku bunga pasar uang dan juga perbankan. Ketika Bank Indonesia menaikkan B17DRR, maka bank-bank di Indonesia akan menaikkan suku bunga kredit dan deposito. Yang kedua, suku bunga kredit naik dan biaya pinjaman meningkat. Dengan harga pinjaman yang lebih tinggi, masyarakat dan pengusaha cenderung mengurangi investasi dan pengeluaran karena biaya pinjamannya menjadi lebih mahal. Yang ketiga, permintaan barang dan jasa menurun dan tekanan inflasi berkurang. Penurunan konsumsi dan investasi menurunkan permintaan biaya agregat, sehingga harga barang dan jasa tidak naik terlalu cepat. Yang keempat, ekspektasi inflasi terkendali. Kenaikan suku bunga juga mengubah ekspektasi masyarakat dan juga pelaku usaha bahwa inflasi itu akan terkendali, sehingga mereka menyesuaikan perilaku ekonomi agar tidak mendorong inflasi yang terlalu tinggi. Dan yang terakhir, inflasi akan kembali ke 2,4%. Dengan permintaan yang lebih terkendali dan ekspektasi inflasi yang stabil, inflasi dapat kembali ke sasaran Bank Indonesia. Nah, berikutnya, mengapa kenaikan suku bunga diharapkan menstabilkan nilai tukar rupiah? Suku bunga yang lebih tinggi menarik modal asing. Kenaikan suku bunga acuan membuat instrumen keuangan di Indonesia lebih menarik bagi investor asing karena imbalnya lebih tinggi dibanding negara lain, termasuk Amerika Serikat. Masuknya modal asing akan memperkuat permintaan rupiah. Investor akan membeli rupiah untuk berinvestasi, sehingga permintaan nilai tukar rupiah naik dan juga stabil. Dampak negatif yang muncul dari kebijakan moneter ketat atau kenaikan suku bunga adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu akan melambat.
Biaya pinjaman yang lebih tinggi itu membuat perusahaan ataupun masyarakat mengurangi berinvestasi karena biaya pinjamannya itu lebih mahal, sehingga aktivitas ekonomi itu semakin melambat. Yang kedua itu, kredit perbankan menjadi menurun. Kenaikan suku bunga membuat kredit itu menjadi mahal, sehingga permintaan kredit itu akan turun, yang berdampak pada produksi dan juga ekspansi bisnis. Yang ketiga itu, beban utang akan meningkat. Perusahaan dan pemerintah yang memiliki utang berbunga akan menghadapi beban bunga yang lebih besar dan mengurangi laba dan juga anggaran belanja. Yang keempat itu, tekanan pada sektor real dan tenaga kerja. Perlambatan ekonomi dapat menyebabkan pengurangan produksi dan potensi meningkatnya pengangguran. Dan yang terakhir, ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dan juga konsumen. Suku bunga yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi dalam perencanaan keuangan dan juga investasi. Peran perbankan syariah dalam sistem moneter di Indonesia yaitu perbankan syariah membantu menjaga stabilitas ekonomi dan juga menyalurkan pembiayaan ke sektor real seperti UMKM, perdagangan, dan manufaktur. Bank syariah juga menggunakan instrumen khusus seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS untuk mengelola likuiditas dan mendukung kebijakan moneter. Dengan fokus pada pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan aset nyata, Bank Syariah mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini akan lebih inklusif dan juga akan terus-menerus meningkat. Perbedaan Bank Syariah dan bank konvensional adalah bank syariah itu tidak mengenal bunga ataupun riba dan juga spekulasi. Melainkan bank syariah ini menggunakan prinsip bagi hasil dan juga transaksi yang harus terkait dengan aset nyata. Sedangkan bank konvensional itu menggunakan sistem bunga dan lebih fleksibel dalam bertransaksi. Tantangan pengembangan perbankan syariah dalam konteks kebijakan moneter yaitu yang pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait perbankan syariah sehingga pangsa pasarnya itu masih kecil atau market share-nya itu sekitar 7%. Instrumen kebijakan perbankan syariah ini lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional sehingga peran bank syariah ini dalam transmisi kebijakan moneter belum optimal dan juga persaingan dengan perbankan konvensional itu menjadi lebih besar. Nah, peluang dalam pengembangan bank syariah dalam kebijakan moneter yaitu pertumbuhan aset perbankan syariah ini lebih cepat dan juga lebih besar, yaitu sekitar 12,3% dibandingkan dengan bank perbankan konvensional yaitu sekitar 8,9%. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar bagi perbankan syariah. Indonesia sebagai negara dengan populasi Islam yang sangat besar, ini menjadi peluang yang sangat besar untuk memperluas inklusi keuangan perbankan syariah. Berikut koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam pengembangan bank syariah, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia bekerja sama dalam membuat roadmap pengembangan keuangan perbankan syariah pada periode 2023 sampai 2025 untuk meningkatkan inklusi dan menjaga stabilitas keuangan perbankan syariah. Yang kedua itu, Bank Indonesia mengembangkan instrumen moneter syariah seperti SBIS dan pasar uang syariah untuk mengelola likuiditas dan juga mendukung kebijakan moneter. Yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan mengawasi dan mengatur perbankan syariah agar tetap sehat, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, dan juga mendorong inovasi produk dan layanan perbankan syariah. Yang keempat, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mendorong sinergi antara perbankan dan juga sektor real dan UMKM untuk mendorong ekonomi yang inklusif. Pembahasan yang keempat yaitu pada tahun 2023, negara-negara BRICS atau Brasil, Rusia, India, Cina, South Africa mulai membahas kemungkinan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Indonesia sebagai negara yang diundang bergabung dengan BRICS menghadapi dilema antara memanfaatkan peluang dedolarisasi dengan menjaga hubungan ekonomi dengan blok barat. Posisi dolar AS dalam sistem moneter di Indonesia dan dampaknya juga bagi Indonesia. Yang pertama itu, dolar Amerika Serikat merupakan mata uang utama di dunia yang digunakan dalam perdagangan internasional, cadangan devisa bank sentral, dan transaksi keuangan global. Yang kedua itu, sekitar 60% cadangan devisa itu disimpan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dan hampir setengah perdagangan internasional menggunakan dolar sebagai mata uang transaksi mereka. Yang ketiga itu, posisi ini memberikan keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Contohnya, kemudahan dalam mengatur kebijakan ekonomi dan juga pengaruh politik global. Bagi Indonesia, ketergantungan pada dolar Amerika Serikat berarti nilai tukar
Rupiah itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan dolar dan juga kebijakan moneter Amerika Serikat. Seperti kenaikan suku bunga The Fed yang bisa melemahkan nilai rupiah dan juga memunculkan inflasi. Namun, dolar yang kuat juga membantu menjaga stabilitas perdagangan dan investasi karena banyak kontrak dan utang menggunakan dolar Amerika Serikat. Peluang de-dolarisasi bagi Indonesia yaitu de-dolarisasi mengurangi ketergantungan pada dolar dan mengurangi resiko nilai tukar yang terlalu berpengaruh oleh fluktuasi dolar dan juga kebijakan Amerika Serikat. Yang kedua, memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, terutama dalam negara BRICS, bisa meningkatkan kedaulatan ekonomi dan kestabilan ekonomi di Indonesia, dan mandiri dan memperluas pasar alternatif di luar dolar. Risiko dedolarisasi ini bagi perekonomian Indonesia yaitu yang pertama, transisi ke sistem perdagangan mata uang lokal menjadi lebih sulit dan memerlukan infrastruktur keuangan yang lebih banyak dan kepercayaan yang tinggi antar negara-negara. Yang kedua itu, Indonesia harus menjalin kerjasama dan juga hubungan yang baik antar negara-negara barat yang masih dominan dalam perdagangan dan juga investasi global. Yang ketiga, jika tidak hati-hati, perubahan ini menimbulkan ketidakpastian pasar dan juga volatilitas nilai tukar jangka pendek. Yang keempat, risiko geopolitik dan tekanan ekonomi dari negara-negara yang masih bergantung pada dolar juga perlu diwaspadai. Strategi yang dapat ditempuh oleh Indonesia untuk menghadapi perubahan sistem moneter yaitu yang pertama, diversifikasi cadangan devisa dengan menambah mata uang lain selain dolar seperti euro, yen, atau mata uang negara BRICS. Yang kedua, mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral. Yang ketiga, memperkuat kerjasama internasional. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur keuangan dan pembayaran digital. Yang kelima, menjaga stabilitas keuangan domestik. Dan yang terakhir, memperkuat peran diplomasi ekonomi. Nah, dan untuk pembahasan yang terakhir itu adalah selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021, pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus fiskal sebesar 1.420 triliun. Sementara, Bank Indonesia menurunkan BI rate hingga level terendah 3,50% dan melakukan quantitative easing melalui pembelian SUN di pasar sekunder. Koordinasi ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, namun menimbulkan kekhawatiran terhadap sustainability fiskal dan risiko inflasi jangka panjang. Konsep koordinasi game antara kebijakan moneter dan fiskal dalam kasus stimulus pandemi. Koordinasi game adalah kebijakan moneter dan fiskal harus berjalan bersama-sama secara sinergis agar tercapai tujuan ekonomi. Yang pertama, saat pandemi, pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal besar-besaran sebesar 1.420 triliun untuk membantu ekonomi. Sementara Bank Indonesia menurunkan suku bunga atau BI rate ke level terendah dan melakukan quantitative easing atau membeli surat utang negara. Yang kedua, kebijakan ini saling mendukung karena fiskal mendorong belanja dan konsumsi dan moneter mempermudah akses kredit dan menjaga likuiditas. Tiga, jika tidak berkoordinasi, misalnya fiskal itu ekspansif tapi moneter ketat, maka stimulus itu bisa berkurang dan tidak efektif. Trade-off antara stimulus ekonomi jangka pendek dengan risiko inflasi dan sustainability fiskal jangka panjang. Stimulus jangka pendek sangat penting untuk mengatasi kontraksi ekonomi dan juga pengangguran saat pandemi dengan meningkatkan konsumsi dan juga investasi. Namun stimulus besar dan juga suku bunga yang rendah bisa menyebabkan inflasi. Eksis strategi yang tepat dari kebijakan stimulus yaitu yang pertama, koordinasi fiskal secara bertahap. Dengan mengurangi defisit anggaran melalui reformasi pajak dan efisiensi pembelanjaan pemerintah. Yang kedua, menaikkan suku bunga secara hati-hati untuk mengendalikan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengalihkan fokus belanja ke sektor produktif.